Pemeriksaan hazard ergonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil. Saya Rizky. Saya Nadia. Saya Miftah. Saya Dedi. Kami MPPD FKUMI bagian IKM IKK, Stase Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Makassar akan melakukan pengukuran dan penelitian dalam lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan pemeriksaan: 1. Mengidentifikasi hazard ergonomi di tempat kerja. 2. Pencegahan penyakit segera melalui 5 level of prevention. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian dengan hierarchy of control. Baseline Risk Identification of Ergonomic Factor Survey atau biasa disingkat dengan BRIEF Survey merupakan metode yang digunakan untuk menilai faktor resiko ergonomik di tempat kerja yang dapat menyebabkan terjadinya musculoskeletal disorder. Metode BRIEF Survey menggunakan 3 langkah yang dilakukan dalam penilaiannya, yaitu penilaian faktor resiko ergonomik di lingkungan kerja, survei gejala terhadap pekerja, dan hasil pemeriksaan kesehatan secara medis. BRIEF Survey terdiri atas 4 langkah. Step pertama, complete job information. Step kedua, identify risk. Step ketiga, determine risk rating. Dan step keempat, identify physical stressor. Berdasarkan hasil penilaian dan pengamatan kami menggunakan BRIEF Survey pada petugas validasi di kantor KKP kelas 1 Makassar untuk identify risk pada bagian hand and wrist, left and right itu high risk, pada bagian elbow untuk left, low risk, untuk right itu high risk, pada bagian shoulder, left and right itu low risk, pada bagian neck itu high risk, pada bagian back itu high risk, serta pada bagian leg itu high risk. Pencegahan dengan 5 level of prevention. Terkait dengan health promotion, kita dapat melakukan penyuluhan, membuat poster dan pamflet, serta membuat video edukasi mengenai posisi saat bekerja yang baik dan benar. Kemudian kita dapat melatih karyawan untuk melakukan penilaian risiko terjadinya musculoskeletal disorder. Terkait dengan specific protection, kita dapat menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi resiko ergonomi lebih lanjut. Kemudian, kita dapat melakukan penilaian bahaya ergonomi secara komprehensif terhadap pegawai validasi. Untuk early diagnosis and prompt treatment terkait dengan musculoskeletal disorder yang merupakan sekumpulan gejala atau gangguan yang berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilago, sistem saraf, struktur tulang, dan pembuluh darah yang disebabkan ketika seseorang melakukan aktivitas kerja. Musculoskeletal disorder pada awalnya menyebabkan sakit, nyeri, mati rasa, kesemutan, bengkak, kekakuan, gemetar, gangguan tidur, dan rasa terbakar. Musculoskeletal disorder ditandai dengan adanya gejala, yaitu nyeri, bengkak, kemerahan, panas, mati rasa, retak atau patah pada tulang dan sendi, dan kekakuan, rasa lemas atau kehilangan daya koordinasi tangan, serta susah untuk digerakkan. Terkait dengan disability limitation, untuk pengobatan dan perawatan terhadap keluhan musculoskeletal disorder yang dialami, untuk terapi farmakologi dapat diberikan obat pereda nyeri, obat oral anti peradangan, serta penyuntikan obat anti radang. Dan yang terakhir terkait dengan pencegahan dengan 5 level prevention, yaitu rehabilitation yang dapat dilakukan di rumah sakit maupun secara mandiri dengan beberapa cara. Yang pertama dapat dilakukan terapi pijat, kemudian yang kedua dapat dilakukan chiropraktik, serta melakukan peregangan dan melatih otot agar tetap rileks. Pengendalian dengan hierarchy of control
terdiri atas 6 poin. Poin 1, eliminasi, yaitu kita mengubah posisi saat bekerja, rilekskan atau istirahatkan sejenak tangan, bahu, serta leher. Poin yang kedua, substitusi, di mana kita dapat memodifikasi tempat kerja serta alat agar posisi lebih nyaman saat bekerja. Poin yang ketiga, isolasi, yaitu kita memisahkan atau memindahkan sumber bahaya ergonomi. Poin keempat, engineering control, di mana kita melakukan modifikasi alat ataupun tempat kerja sehingga bekerja aman di tempat kerjanya. Kemudian memperbaiki lingkungan lebih banyak ruang, lantai yang lebih baik, serta pencahayaan yang ekstra. Dan poin kelima, administratif kontrol, di mana kita membuat prosedur kerja, aturan pelatihan, mengatur durasi kerja, serta membuat tanda bahaya, rambu atau poster agar tempat kerja aman serta nyaman digunakan. Dan poin terakhir atau poin keenam yaitu alat pelindung diri. Kita bisa menggunakan arm sleeve serta lumbar support. Itulah tadi hasil pemeriksaan hazard ergonomi kami. Terima kasih atas perhatiannya.